Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Moh Nur Sodik di channel pendidikan. Pada video kali ini, sebagaimana video-video saya yang lalu, akan dibahas soal ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Soal-soal dalam video ini sudah sesuai dengan kisi-kisi soal ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Simak baik-baik. Di sini kalian akan mendapatkan pembahasan soal trik cepat. Jika kalian memahami benar, niscaya kalian akan mendapatkan nilai di atas 90. Baik, kita mulai dengan soal pertama. Bacalah teks berikut. Yang ditanyakan, makna kata klarifikasi pada teks tersebut. Untuk menentukan makna kata dalam teks sebenarnya sangat mudah. Jika kalian paham benar dengan makna kata klarifikasi, cukuplah kalian memilih jawaban bahwa makna kata klarifikasi adalah penjelasan. Namun jika kalian ragu, coba kalian temukan kalimat yang menggunakan kata tersebut. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Yogyakarta memberikan klarifikasi soal tudingan warga menyiapkan senjata tajam untuk menghalangi proses pengukuran tanah di Desa Wadas. Jika kalian sudah menemukan jawaban dan yakin bahwa jawaban kalian, kalimat-kalimat berikutnya tidak perlu dibaca, lalu kalian bisa melanjutkan dengan soal nomor 2. Nah, mudah bukan? Soal nomor 2, bacalah paragraf berikut. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan teks, kalian cukup membaca pilihan jawabannya satu demi satu. Mari kita coba pilihan jawaban A. Tikus adalah hewan penyebar leptospirosis. Teks tersebut tidak menyebutkan kata tikus, sehingga dapat dipastikan jawaban ini bukanlah jawaban yang benar. Selanjutnya jawaban B. Gejala leptospirosis adalah demam dengan suhu 38 derajat Celcius. Pada teks disebutkan bahwa gejala penyakit leptospirosis adalah badan kita demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Ada pernyataan di atas 38 derajat Celcius, sehingga jawaban B merupakan jawaban yang salah. Jawaban C, kalau tidak segera diobati, penyakit leptospirosis akan sangat berbahaya. Pernyataan ini terdapat pada kalimat kedua. Kalau diabaikan dan tidak segera diobati, gejalanya akan meningkat menjadi kejang dan kaku otot. Bahkan dilanjutkan dengan kalimat berikutnya sebagai kalimat penjelas. Jawaban D, penyakit leptospirosis tidak bisa menyebabkan kematian. Padahal kalimat terakhir menyatakan bahwa penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Soal nomor 3, bacalah teks berikut. Yang ditanyakan, bukti latar waktu kutipan cerpen tersebut. Untuk menentukan latar waktu sangatlah mudah, yakni semua kalimat atau pernyataan sebagai jawab atas pertanyaan kapan. Maka itulah latar waktu. Kita perhatikan kalimatnya. Kalimat pertama, kini giliranku memegang senter, menaklukkan semak-semak, kayu berduri, dan batang-batang angkuh di depannya. Kata kini menunjukkan latar waktu. Namun kalimat nomor 1 tidak menjadi pilihan jawaban. Selanjutnya kalimat kedua. Setelah sebelumnya dua kawanku secara bergantian telah menyelesaikan pembagian tugas membuka jalan. Disinilah kita dapat menemukan penanda waktu, yakni kata setelah sebelumnya. Dengan demikian, jawaban soal nomor 3 adalah jawaban A, yakni pada kalimat kedua. Soal nomor 4, bacalah teks berikut. Yang ditanyakan, bukti watak tokoh Namsu seorang sombong. Perwatakan tokoh dapat dilihat dari tingkah laku. Bisa dilihat dari dialog. Atau bisa juga disampaikan secara langsung oleh pengarang. Kalimat yang disampaikan oleh tokoh Namsu pada kalimat pertama, saya tidak suka kamu menasehati saya. Dan kalimat ketiga, boleh kamu mengingatkan dengan pengetahuanmu, tapi jangan lagi kepada saya.
menunjukkan bahwa tokoh Namsu adalah sombong. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah jawaban D, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Soal nomor 5, bacalah kutipan cerita berikut. Yang ditanyakan nilai moral pada kutipan cerita tersebut. Sebenarnya kalian bisa menjawab dengan hanya sedikit membaca bacaan, sebab pilihan jawabannya sudah bisa kita duga berdasarkan pilihan jawaban yang sudah mengarah dengan nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang baik, nilai yang patut ditiru, menjunjung idealisme, sesuai cita-cita. Nilai moral dalam sebuah cerita adalah nilai-nilai yang terkait dengan adab, kesopanan, etika, maupun moral yang berlaku. Pilihan jawaban A adalah pergaulan harus memusnahkan sikap berkuasa, bukanlah jawaban yang baik. Demikian juga jawaban B, dengan teman harus saling menggoda dan meledek. Jawaban yang tepat adalah jawaban C, yakni berusahalah menjadi lebih baik agar percaya diri. Soal nomor 6 berkenaan dengan makna simbol pada kutipan cerpen. Apa yang dimaksudkan dengan makna simbol? Dalam karya sastra, simbol hadir berupa kata yang maknanya mengacu kepada makna lain. Selain itu, simbol merupakan tanda yang terbentuk secara konvensional atau semata-mata karena kesepakatan, contohnya bahasa secara umum. Kata bunga dalam kalimat kedua memiliki makna melambangkan kelembutan sehingga identik dengan perempuan. Soal nomor 7 tentang petunjuk mengkritik suatu karya. Kalian diminta memilih kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk mengkritik suatu karya. Kalimat yang kita pilih merupakan kalimat penjelas dan kalimat sebelumnya. Petunjuk nomor 1, miliki pengetahuan yang cukup tentang hal yang akan dikritik. Akan sangat tepat bila kalimat ini dilanjutkan dengan kalimat pelajari dengan cermat karya yang akan dikritik. Dengan demikian dapat dipastikan jawaban ada pada pilihan B, yang kalimat keempatnya pikirkan kembali sebelum kritik disampaikan. Sangat tidak cocok bila pernyataan kedua mengkritik berarti memberikan penilaian yang objektif, karena kalimat pertama merupakan bentuk perintah, maka mestinya dilanjutkan dengan kalimat perintah pula. Demikian pula berlaku untuk kalimat keempat berupa kalimat perintah pula. Soal nomor 8, petunjuk menggunakan blender. Kalian diminta mengurutkan kalimat yang tersedia secara acak. Dua pilihan dimulai dengan kalimat nomor 4 dan dua pilihan dimulai dengan kalimat nomor 2. Kita coba telaah jawabannya. Kalimat nomor 4, masukkan bahan yang akan dilumatkan. Pertanyaan yang muncul, bahan apa yang akan dilumatkan? Dengan begitu, pasti nomor 4 bukan merupakan awal kalimat yang baik. Jawaban kalimat tinggal C dan D yang dimulai dengan kalimat nomor 2 yang sama-sama dilanjutkan dengan kalimat keempat. Apakah kalimat nomor 2 dan nomor 4 dilanjutkan dengan nomor 3 atau 1? Sebenarnya kalian bisa langsung mencari akhir dari susunan kalimat paragraf ini, yakni kalimat ketiga. Maka sudah pasti jawaban ada pada pilihan D dengan urutan 2, 4, 1, 5, dan 3. Soal nomor 9 berkaitan dengan laporan berdasarkan data. Pilihan yang paling tepat dengan mencocokkan fakta bacaan sehingga tidak boleh ada isi yang menyimpang. Kita ambilkan contoh. Dalam data, urutan nilai adalah 389, 386, 368. Namun jawaban A dimulai dengan 386 sehingga jawaban A adalah jawaban yang salah. Jawaban yang sesuai dengan jawaban C yang konteks dan isinya tidak ada yang menyimpang dari data yang tersedia. Soal nomor 10 berkaitan dengan unsur-unsur berita. Seperti yang sudah kalian kenal, unsur berita terdapat apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hal ini sering diakronimkan dengan adik Simba. Berdasarkan teks yang tersedia,
Teks dimulai dengan apa, yakni banjir kembali melanda kecamatan Kelua, seperti jawaban A. Kalimat kedua merupakan unsur kapan, seperti pada jawaban B, Kamis 12 Januari 2022. Sedangkan jawaban C, beberapa persawahan terendam air, merupakan unsur bagaimana sebagai jawaban yang benar. Soal nomor 11 tentang fakta dan opini. Kalimat fakta adalah sebuah kalimat yang berisi kenyataan, peristiwa, dan suasana yang benar-benar terjadi. Ini berlawanan dengan opini atau pendapat. Kalimat opini adalah kalimat yang berasal dari sudut pandang penulis. Kalimat opini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian opini adalah pendapat, pikiran, gagasan. Kalimat nomor 1, udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. Dan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan opini. Sebagai contoh kalimat nomor 3, namun setiap tahun dunia industri akan menghabiskan kira-kira 41% oksigen untuk menggerakkan roda perindustrian. Kata akan menghabiskan dan kira-kira menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat opini. Soal nomor 12 adalah soal yang berhubungan dengan makna kata. Kalian disuruh memilih kata atau istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat yang tersedia. Syarat agar kalian bisa memilih jawaban dengan tepat adalah memahami semua makna kata yang tersedia. Namun, ada kalanya kalian tidak memahami salah satu atau beberapa kata yang tersedia. Saran saya, jangan pilih dan jangan gunakan kata yang kamu tidak tahu maknanya. Maka pilihlah kata yang paling populer, atau dengan menggunakan pilihan kata tersebut ke dalam kalimat yang tersedia. Misalnya, hasil infeksi menunjukkan bahwa pasien mengalami tekanan darah tinggi. Kata infeksi sangat tidak tepat. Coba kita pakai kata diagnosis. Pilihan B, hasil diagnosis menunjukkan bahwa pasien mengalami tekanan darah tinggi. Kata infeksi sangat tidak tepat. Sangat jelas, jawaban yang tepat adalah kata diagnosis. Soal nomor 13 tentang variasi kata. Variasi kata bisa bermakna sinonim atau kata mirip atau hampir sama. Misalnya, kata melihat bisa berarti menonton untuk pertunjukan, menonton televisi, dan lain-lain. Kata melihat juga bisa melihat peristiwa dengan kata menyaksikan. Jika menggunakan kata menengok, maknanya melihat dan berkunjung ke teman yang sedang sakit seperti jawaban C. Ibu sedang menengok temannya di rumah sakit. Akan tetapi, ada masalah dengan kalimat D. Siswa itu ketahuan mengintip soal ulangan temannya. Kata mengintip maknanya melihat dengan mata dipincingkan dan di sela-sela ruang melihat sempit. Misalnya, mengintip bintang dengan teropong. Konteks kalimat D mestinya menyontek. Maka jawaban soal nomor 13 adalah jawaban D, variasi kalimat yang tidak tepat. Soal nomor 14, perhatikan kalimat berikut. Masyarakat Desa Sukamaju belum mengenal dokter muda itu. Kalimat berikut yang memiliki pola sama dengan kalimat di atas adalah yang dimaksud dengan pola kalimat bahasa Indonesia adalah adanya subjek, predikat, dan objek, serta keterangan. Paling sedikit pola kalimat bahasa Indonesia terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat masyarakat Desa Sukamaju belum mengenal dokter muda itu dapat kita analisis sebagai berikut. Subjek kalimatnya masyarakat Desa Sukamaju. Predikatnya belum mengenal. Objeknya dokter muda itu. Pola kalimat ini terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Manakah kalimat yang memiliki pola sama dengan kalimat soal? Tampaknya kita dapat menemukan pola yang sama tersebut pada jawaban A. Dokter muda itu belum dikenal oleh masyarakat Desa Sukamaju. Dokter itu sebagai subjek, belum dikenal sebagai predikat oleh masyarakat Desa Sukamaju sebagai objek. Pola jawaban lainnya bukan subjek, predikat, dan objek. Soal nomor 15 tentang penggunaan tanda baca pada kalimat perintah.
Tanda baca yang digunakan dalam kalimat perintah adalah tanda seru. Maka, alasan ketidaktepatan penggunaan tanda baca dengan kalimat tersebut adalah penggunaan tanda tanya pada kalimat perintah, yakni jawaban B. Soal nomor 16 tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tidak boros, tidak berlebihan, dan hemat. Sebagai contoh kalimat nomor 4, Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Kata sangat tidak boleh dipakai secara bersama-sama dengan kata sekali untuk menyatakan sifat, misalnya sangat manis sekali. Yang betul sangat manis atau manis sekali. Soal nomor 17, bacalah teks di bawah ini dengan saksama. Yang ditanyakan kalimat yang tidak padu dalam paragraf. Kalimat tidak padu berarti kalimat yang tidak mendukung gagasan utama yang telah dikemukakan sebelumnya. Konteks Nugroho sangat menyukai anime One Piece, dan kalimat keduanya tak hanya menyukai alur ceritanya, ia juga sangat suka dengan lagu-lagu yang menjadi original soundtrack karya Eiichiro Oda. Ini merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat sebelumnya, sehingga kalimatnya menjadi padu. Tetapi pada kalimat keempat, Nugroho juga sangat menyukai buah anggur dan pisang. Tidak ada kaitannya dengan kalimat pertama. Jika akan menjelaskan Nugroho juga sangat menyukai buah anggur dan pisang, tentulah dibolehkan, tetapi mestinya pada paragraf yang berbeda. Dengan demikian, jawaban nomor 17 adalah pilihan D. Soal nomor 18 tentang penulisan gabungan kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ketentuan penulisan gabungan kata sebagai berikut. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebar luaskan. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan, penghancur leburan, pertanggungjawaban. Maka jawaban soal nomor 18 adalah C, yaitu pemindah tanganan. Soal nomor 19 tentang kalimat utama. Lazimnya kalimat utama terdapat pada awal kalimat dengan ciri-ciri kalimat yang berisi pernyataan umum dan dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Ada kalanya juga kalimat utama pada akhir paragraf dengan ciri-ciri penanda kata simpulannya, dengan demikian, dan lain-lain. Maka pilihan jawaban yang benar untuk soal nomor 19 adalah kalimat pertama. Berkaitan dengan gagasan utama untuk soal nomor 20. Gagasan utama biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat pada awal paragraf. Rumus ini pun berlaku untuk menjawab soal ini, yakni jawaban tentang berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya, yakni jawaban B. Demikian pembahasan soal untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.